Shalom, selamat malam semuanya. Halo semuanya, apa kabar yang di sana? Yang di Zoom, ayo dibuka kameranya biar kita bisa saling melihat, saling menyapa ya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya, yang baru pulang dari kampung ya. Ya. Nah, kita mau kembali bakar lagi, gairah lagi, memuji, menyembah Tuhan, dan tentunya kita rindu firman Tuhan malam hari ini mau berbicara apa budak kita. Malam hari ini saya sudah melihat ada Ibu Emi. Halo Ibu Emi, terima kasih. Halo Bu Emi. Ya, halo, shalom. Kemudian ada Opung Siagian. Ya, Opung Siagian. Halo Opung. Ya, termasuk salah satu yang setia sekali ya, online dan selalu hadir. Ya, tepat waktu. Oke. Kemudian Bapak Sanbarto Juliana ya, Pak. Oh Ibu, maaf Pak. Sanbarto Juliana Iskandar ya. Iya, Halo, Yuli. siapa lagi ya? Anastasia. Banyak banget. Ya. Oke. Anas M ya. Maaf, Anas M ya. Kok 867128 siapa ya? Soalnya nggak ada nama, mohon maaf. Mungkin di-unmute dulu. Yang 238. Halo, kami nyapanya bukan Jeffrey ya? Bukan ya? Yang Iya. ada di YouTube. Oke, dan juga yang ada di YouTube. Halo. Selamat malam. Ketemu kembali bersama PD Kakak Elsa malam ini. Kita akan bergairah, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan tentunya. Mari kita siapkan hati kita siapkan tenaga kita siapkan kekuatan kita. Ya, kita aktif di sini karena kita sama-sama ingin memuji, bukan menonton kami tentunya ya. Kita berinteraksi secara aktif. Ketika kita memuji, Bapak Ibu tentunya di rumah juga memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya mendengarkan. Baik, mari Bapak Ibu semuanya, kita mulai PDKK pada malam hari ini tentunya. Bro. Tentunya banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, khususnya di liburan sepanjang 2-3 minggu ke belakang ya, yang berhasil menerobos kemacetan ya, kembali pulang dari kampung, atau mungkin juga tidak sedikit yang tetap bertahan di kota. Oke, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar sehingga kita masih tetap ada hingga hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi. Begitu besar kasih Tuhan. Tentu mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu mungkin agak sedikit asing dengan lagu ini. Ya, kita ulangi lagi. Enak lagunya ya. Amin. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu.
dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Yuk kita katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Benar ya, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, sehingga kita kemarin merayakan Paskah karena kasih-Nya. Hari Bapak Ibu semua yang ada di Zoom maupun ada yang di YouTube, kita persiapkan hati kita. Kita akan buka PD hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu besar cinta Tuhan kepada kita. Apa yang kita alami hingga saat ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita ada, kita masih bisa mengikuti Zoom, bahkan kita masih bisa menerima firman Tuhan karena kebaikan Tuhan. Mari kita ungkapkan ucapan syukur kita, kerinduan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita ungkapkan kecintaan kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan cinta kita kepada Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita utarakan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Benar, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Benarkah
Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Kalau kami hari ini masih bisa memuji memuliakan Engkau, itu karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu semua, kita ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik kepada kita. Dia begitu baik, pun ketika kita tidak baik, pun ketika kita berangsur-angsur meninggalkan Dia, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari kita ucapkan syukur kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kami bisa melihat mukjizat Tuhan, di mana kami akan mengakhiri pandemi ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu yang selalu ada di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sekeluarga sehat Tuhan. Dan begitu juga kami yang ada di PDKK Elsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul untuk berdoa memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan yang Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk keberadaan dan hidup kami sampai saat ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap hadir baik dalam kelimpahan dan kekurangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Selalu ada makanan di rumah kami. Terima kasih Yesus. Begitu banyak Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan.
Kami umat-Mu sungguh sangat bersyukur. Malam hari ini kami boleh bersama-sama mengungkapkan syukur kami atas berkat, karya, dan penyertaan dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini kami masih rindu Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau, dan mendengarkan Engkau berbicara. Inilah nama ya Bapa, inilah kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua, tentu di dalam beberapa pekan ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu bisa rasakan. Kami memberikan waktu mungkin 2 menit, ya maksimal 3 menit. Kalau ada suatu kerinduan Bapak Ibu mau ungkapkan dalam sharing kesaksian malam hari ini, silakan unmute. 3 menit waktu untuk Bapak Ibu. Ya, mungkin cukup 1. Tentu di dalam 2-3 minggu ini ada hal luar biasa yang Bapak Ibu bisa rasakan dan mungkin mukjizat yang boleh Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Silakan yang mau menyampaikan, silakan di unmute. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, berbagi, sharing tentang kebaikan Tuhan di dalam minggu-minggu terakhir ini yang boleh Bapak Ibu rasakan, silakan boleh diambil. Silakan, ada 18. Ada? Baik, begitu. Baik. Tentu kita semua bersyukur ya, bahwa kita sekarang sedang menuju akhir dari pandemi. Beberapa negara sudah mulai mengumumkan, bahkan mereka membebaskan, tidak mewajibkan warganya untuk memakai masker di luar, di tempat terbuka. Mereka siap untuk memasuki endemi. Negara kita sedang menuju ke sana. Tentu kita terus berdoa agar kita boleh kembali kehidupan kita normal, kembali kita bisa tegur sapa, berangkulan, ya, bersalaman tanpa takut tertular penyakit. Itu tentu kerinduan kita semua. Baik Bapak Ibu semua, tentu kita rindu ya. Kita rindu sekali karena berapa minggu ini kita sibuk dengan aktivitas kita. Ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang ditinggal pembantu, asisten rumah tangganya, ya, harus berjibaku, ya. Ada yang bertemu dengan sanak saudaranya di kampung, ya, setelah 2 tahun tidak boleh mudik, ya kan? Kita kembali malam hari ini bersama-sama ingin menyembah Tuhan, ingin tinggal di hadirat Tuhan seperti Daud. Lebih daripada 1000 hari di tempat lain, 1 hari di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi agar hadirat Tuhan boleh hadir, bukan hanya di sini, tapi di setiap rumah Bapak Ibu semua yang saat ini merindukan kehadiran Tuhan. Siapkan hati kan Bapak, siapkan hati Bapak, siapkan pikiran, fokus, pujikan, sembah Dia. Jangan hanya diam, sembah Dia, perkatakan. Karena itu akan menggugah iman kita, menguatkan kita, dan iblis yang ada di sekitar kita akan mendengarkan bahwa kita adalah anak-Nya. Mari kita siapkan diri kita.
Kita semua adalah pengikut Yesus. Kita ingin semakin hari semakin dekat dan mengenal Dia. Bahkan pada akhirnya kita boleh menjadi serupa dan segambar mengikut Yesus. Itulah kerinduan kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, kerinduan kami untuk menjadi gambaran-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ini kami Tuhan, malam hari ini kami rindu Engkau lawat kami. Inilah penyembahan kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari kita ungkapkan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, suatu kerinduan kami untuk mengiring Engkau, mengikut Engkau menjadi suatu kesukaan kami. Engkaulah terang kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa bawa kami ke dalam kebenaran. Oh
hendaknya di hidupku mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Perkenananmu Tuhan di dalam hidup kami, itu kerinduanku. Oh Yesus, Giana Sikiana kerinduan kami Tuhan untuk lebih dekat denganmu. Urapi kami Tuhan Yesus. Siar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 
Bapa, kerinduan kami malam hari ini, Kau berkenan urapi kami. Kami rasakan lawatan malam hari ini. Kami umat-Mu rindu ya Tuhan, Kau berbicara pribadi lepas pribadi pada kami saat ini. Kau telah mengirimkan hamba-Mu Ibu Emil untuk berbicara langsung kepada kami. Setiap kami yang hadir di dalam, baik yang di Zoom maupun yang ada yang di YouTube, yang sangat merindukan Kau. Kami percaya Kau akan memuaskan kami dengan firman. Berbicara Tuhan, urapi Ibu Emil. Kau pakai secara luar biasa apa yang disampaikan sesuai dengan keinginan hati-Mu ya Bapa. Oh rapaka siaralah Tuhan, kami serahkan semuanya ini. Kami siap berbicara Tuhan. Amin. Silakan Ibu Emil. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat terkasih, dimanapun berada. Mungkin yang mengikuti Zoom boleh melambaikan tangan. Biar saya lihat, tolong kameranya dibuka.
Udah lama kita nggak ketemu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum mulai saya memperkenalkan diri. Saya Bu Emi Sri Haryanti dari Paroki Taman Galaksi. Saya melihat teman-teman dari Taman Galaksi. Pak John Kaunang, selamat malam. Mulyono, selamat malam. Pak Mur, selamat malam. Bulani, Yuli, selamat malam. Apa kabar? Senang sekali. Juga teman-teman semuanya. Lalu yang ada mengikuti dari YouTube. Selamat malam, apa kabar semuanya? Opung, selamat malam Opung, sehat ya? Kangen loh Opung, saya sudah lama nggak bisa sampai Cikarang ini judulnya. Tetapi puji Tuhan, Sehat Bu. sehat ya. Oke, Opung. Tetapi bagaimanapun kita masih bisa bertemu dengan online, kita bisa saling menyapa. Karena ini don't speaking ini gerak kita momen melambek kataan gitu. Iya. Oke, mungkin tolong suaranya boleh diinikan supaya tidak benturan suaranya, tetapi kameranya boleh loh di on terus. Saya jangan ditinggal sendirian di Zoom ya Bapak Ibu. Oke. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Setelah kita mendapat libur panjang, ada Lebaran, dan kita juga merayakan Paskah dengan meriah. Maka malam ini kita berkumpul kembali tentunya dengan penuh sukacita. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, memang kami rindu sekali untuk kami bisa boleh berkumpul kembali. Mungkin tidak lama lagi, semoga begitu ya. Walaupun Cikarang jauh, tetapi rasanya kangen sekali Bapak Ibu. Karena kita sering ketemu, begitu ya Henry ya? Oke, jadi kelihatannya kalau ketemu ke Cikarang itu rasanya seperti masuk di dalam keluarga sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, malam ini kita ketemu lagi, walaupun masih secara online. Dengan temanya saya mengambil tema yang menurut saya ini sangat membuat kita bahagia Bapak Ibu. Karena dikatakan sendiri oleh Yesus bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Bapak Ibu yang terkasih, kita mestinya senang sekali kalau kita terang begitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan yang ini, saya kepingin mengajak Bapak Ibu semua dalam beberapa hari ini, liturginya, bacaan kitab suci adalah menyatakan bahwa betapa Yesus itu sangat mencintai kita. Ya, dia berusaha sedemikian rupa sehingga kita ini bisa mengerti tentang kehadiran Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih masih ingat kemarin waktu hari Sabtu dikatakan bahwa Injil waktu hari Sabtu adalah dari Yohanes 6 ya Bapak Ibu ya, waktu itu ayat yang 58 dikatakan apa? Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah roti hidup. Jadi kamu nggak usah ragu-ragu waktu kamu menyambut aku. Karena benar-benar akulah roti hidup yang membuat kita akan hidup bersama-sama bersama dengan Yesus. Dan Bapak Ibu yang terkasih, melanjutkan kembali Injilnya hari Minggu yang diambil dari Yohanes 10, 27 sampai 30, ini adalah bagus sekali. Dan ini kelihatannya merupakan Injil kekuatan kita. Dikatakan oleh Yesus bahwa akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bapak Ibu yang terkasih, saya membayangkan seperti ini. Yesus mengatakan sendiri bahwa dialah gembala yang baik. Dan dia mengenal kita satu persatu. Dia akan memanggil kita, nama kita masing-masing. Dia mengenal Emi, dia mengenal Mulyono,
Dia mengenal Pak John, mengenal Yuli, mengenal Opung. Satu persatu kita dipanggil dengan nama kita. Berarti saya membayangkan bahwa Yesus pasti mengerti semua yang ada di dalam hati saya. Karena dia sangat mengenal kita. Amin ya Bapak Ibu. Betapa senangnya saya merasakan bahwa saya digendong oleh Yesus. Seperti gambar yang selalu ada bahwa Yesus menggendong kita, gembala kita. Kita adalah dombanya. Dan kalau kita pergi dari dia, maka Yesus akan memanggil kita. Emi, ayo balik ke sini. Mungkin saya diteriakin sama Yesus. Emi, ayo balik ke sini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya membayangkan seperti itu. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Kalau kita hilang pasti dicari sama Yesus. Ingat kan? 99 yang nggak hilang, satu yang hilang. Yesus berusaha sedemikian rupa mencari. Sampai ketemu. Dan itu membuat saya nyaman Bapak Ibu. Membuat kita nyaman. Bahwa ada gembala yang begitu baik kepada kita. Bukan dia loh yang meninggalkan kita, tapi kita yang kadang karena nakal, karena egois, karena apa, kita lari meninggalkan gembala kita. Tetapi dengan setianya, sang gembala akan mencari kita kembali. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dengan begitu malam ini, kita bisa merenungkan dan kita bisa berkumpul, berdoa bersama-sama, untuk menikmati indahnya kita dicintai oleh Tuhan. Bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Melebihi apapun Bapak Ibu. Melebihi apapun. Dia wafat di salib, dia disiksa, dia dihina, dia mau di apapun dia mau. Asal anak-anaknya selamat. Demi keselamatan kita. Bayangin Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya membayangkan bahwa begitu nyaman saya dalam gendongan Yesus Sang Gembala kita. Lalu dilanjutkan lagi pada hari Senin. Di dalam masih di Injil Yohanes dikatakan kembali. Akulah pintu kepada domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai Yesus katakan, aku ini pintu anak-anakku. Emi, aku ini pintu. Kamu harus masuk lewat aku. Jangan cari pintu yang lain. Akulah pintu keselamatanmu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Lalu dikatakan apa? Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Jadi, Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa kita itu bisa selamat kalau melalui Dia, bukan melalui yang lain. Bukan bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggantikan. Hanya Yesus keselamatan kita. Bahkan dikatakan lagi Bapak Ibu, aku datang supaya anak-anakku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, begitu saya mendengar firman ini, saya langsung tertunduk dan saya katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas semuanya. Karena Yesus yang menjanjikan dan mengatakan, dalam segala kelimpahan. Luar biasa kan Bapak Ibu? Malam ini kita dipanggil Tuhan, dipilih anak-anaknya. Ayo kita duduk sama-sama. Ayo kita mendengarkan lagi supaya kita kuat kembali. Hidup berkelimpahan Bapak Ibu
Bukan berkelimpahan dalam artian bahwa kita ini konglomerat, bahwa harta kita itu sampai triliun. Bukan seperti itu. Tetapi berkelimpahan dalam kasih Tuhan. Jadi begitu dalamnya Tuhan mengasihi kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah menyiapkan. Yang jelas adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau misalkan saya kepingin sesuatu yang menurut Tuhan itu tidak bagus, Emi, maka Tuhan tidak akan memberikan kepada saya. Tetapi Dia akan menyiapkan semuanya sehingga saya merasakan kasih Tuhan yang berkelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah merasakan pandemi selama 2 tahun. Malam ini kita bisa bertemu, saling menyapa, walaupun tidak offline. Tetapi kita bisa bertatap muka, kita bisa saling tersenyum, dan kita semua dalam keadaan sehat. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Apakah itu bukan satu anugerah dari Tuhan? Bukankah harus kita syukuri bahwa hidup kita dalam berkelimpahan? Amin, Bapak Ibu. Mungkin yang masih kameranya on. Amin ya. Amin, Pak Mur. Amin, Bu. Amin, amin Bu Emi, amin. Ayo jangan ditinggal tidur ya. Enggak, aku dengerin terus. Dengerin ya, oke. Puji Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, malam ini kita masih bisa tertawa bersama. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan semua dicukupkan oleh Tuhan. Bukankah itu hidup yang berkelimpahan? Betul ya Bapak Ibu? Kita mau, saya kepengen ikut PDA online. Tuhan baik, sudah menyiapkan laptop, menyiapkan handphone. Ya kan? Saya kepingin loh bisa ketemu, bisa senyum bareng-bareng. Tiba-tiba Pak Budiono memanggil saya, Bu Emi ngisi yuk untuk PDLSA Cikarang. Sehingga saya bisa ketemu dengan Opung dan teman-teman dari Cikarang. Bukankah itu suatu karunia yang luar biasa dari Tuhan? Betul ya Bapak Ibu? Dia mempertemukan anak-anaknya. Dan dalam keadaan sehat penuh sukacita. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita benar-benar menikmati betapa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Masih dilanjutkan lagi Bapak Ibu, Injil yang kemarin, baru kemarin hari Selasa, yang diambil dari Yohanes 10. Ya, ayat 28 dikatakan apa? Aku memberikan hidup yang kekal dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Apa yang telah diberikan Bapa kepadaku tidak akan hilang. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Yesus mengatakan sendiri, Emi, kamu tidak akan hilang dariku. Kemanapun kamu akan kucari. Dalam keadaan apapun, nak. Dalam keadaan kamu sakit, dalam keadaan kamu sedih, dalam keadaan kamu nangis, dalam keadaan kamu di PHK, nggak punya duit, kamu tetap anakku. Kamu tetap dombaku yang kukasihi, kamu pasti akan kucari. Kamu pasti akan aku temukan, kugendong engkau. Sehingga engkau merasakan hidup yang berkelimpahan dalam kasihku. Luar biasa kan Bapak Ibu? Dan dikatakan lagi apa? Bahwa apa semua yang Yesus lakukan, itu adalah berasal dari Bapa. Bapakku yang memberikan kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Jangan tanya lagi, Yesus di mana?
Bapak Tuhan dengar enggak ya doaku? Bapak di mana? Yesus sudah katakan, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan dia akan selalu beserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita merasakan nyaman bahwa Tuhan roti hidup, bahwa Tuhan adalah gembalaku yang begitu baik, bahwa Bapa adalah dan Yesus adalah satu, bahwa dia akan memberikan aku hidup berkelimpahan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Yesus katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yuk kita baca bersama-sama ya Injil hari ini. Siapa yang bisa membacakan untuk kita? Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Opung, siapkah Opung? Itunya nggak kelihatan jelas semua, Bu, sampai ujung. Oh gitu ya. Mungkin bisa dibuka semua biar kelihatan ya. Sebentar Opung. Dari HP-nya dia. Dari HP-nya. Oke. Mungkin siapa teman-teman yang bisa membacakan Yohanes 12 ayat 44 sampai 50? Oke. Saya bacakan ya Bapak Ibu untuk kita semua ya. Yohanes 12. Yuli bisa membacakan untuk kita, Yuli? Ya, siap. Ayo, siapa yang siap? Yuk, Yohanes silakan. 12 ayat Ya. 44 sampai berapa? 50 Mulyono, silakan. Firman Yesus yang menghakimi ya. Ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yep. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan, apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai mana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Mulyono. Luar biasa. Ya, coba Bapak Ibu. Nah, sekarang kita fokuskan kepada aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, kita renungkan ini ya, bahwa Yesus datang itu sebagai terang. Bagaimana rasanya bila kita itu hidup dalam gelap? Kita bayangkan saat ini listrik mati. Gelap semua ya Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu merasakan suasana yang tidak enak. Ya kan? Rasanya itu jadi gelagapan begitu ya Bapak Ibu ya. Nggak enak sekali pokoknya. Ya. Karena kita merasa bahwa kita nggak punya pegangan karena gelap. Nggak bisa nyari apa-apa begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita merasa meraba-raba itu dalam gelap. Nah, pada saat kita gelap, apa yang kita rasakan? Sama nggak Bapak Ibu seperti yang saya rasakan? Coba.
saya merasa tidak nyaman, saya merasa nggak aman. Karena apa? Karena dalam kegelapan saya takut menabrak sesuatu. Betul ya Bapak Ibu? Apalagi saya paling takut dengan gelap. Karena kalau saya nabrak sesuatu, saya pasti jatuh Pak Mur. Udah pasti itu saya. Kalau gelap, kita pasti akan merasa nabrak-nabrak, nggak enak banget. Saya merasa nggak aman karena saya bisa jatuh. Ya. Lalu yang kedua, saya merasa cemas, khawatir. Jangan-jangan nanti ada sesuatu yang masuk atau ada orang masuk saya nggak bisa lihat, begitu ya Bapak Ibu. Dan saya jadi bingung. Karena apa? Ya nggak bisa lihat apa-apa Bapak Ibu, gelap sekali. Makanya saya jadi kehilangan arah karena semuanya serba gelap. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita diam sejenak karena gelap, tiba-tiba listrik menyala. Cekrek, biar, begitu ya Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan? Pasti kita langsung tersenyum. Puji Tuhan, rasanya saya jadi lega sekali. Rasanya saya merasa jadi nyaman sekali. Betul ya Bapak Ibu? Karena ada terang. Walaupun mungkin kadang terang itu tidak terang lampu, tapi mungkin hanya setitik sinar dari lilin atau dari baterai. Tapi kita sudah merasa lebih nyaman. Kita merasa sudah tidak lagi takut karena kita bisa melihat, oh itu lemari ada di situ ya, oh itu pintu ada di situ ya, sehingga saya bisa keluar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya Yesus katakan apa? Aku datang sebagai terang. Supaya kalau kamu melihat terang itu, kamu percaya ada aku, dan kamu tidak tinggal dalam kegelapan. Seperti itu Bapak Ibu. Saat ini semua orang banyak tinggal dalam kegelapan. Semua orang penuh ketakutan. Ini masih mending ya Bapak Ibu ya, pandemi sudah agak mereda. Waktu kemarin, waktu virusnya lagi galak banget, semua tinggal dalam gelap. Seolah-olah kita merasa, aduh, jangan-jangan saya kena. Ya. Lalu, apalagi saya Bapak Ibu, saya kan kena juga. Saya pernah kena COVID. Saya alumni COVID tahun 2020. Jadi saya merasakan betapa pada saat itu semua rasanya gelap banget. Suasana hati kita juga murung karena kita takut, khawatir, panik. Begitu ya Bapak Ibu. Nggak nyaman sekali. Nah, kalau kita merasa tertekan seperti itu, ada satu titik saja yang waktu itu dikatakan, sekarang sudah ditemukan vaksin loh yang bisa mengatasi virus. Wow, rasanya vaksin itu kayak sesuatu yang membawa terang. Betul ya Bapak Ibu? Langsung kita katakan apa? Ayo cepat-cepat kita vaksin. Karena ada secercik harapan begitu ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya vaksin itu. Sehingga hidup kita mulai merasa kuat kembali. Ada harapan. Sehingga pelan-pelan suasana hati kita yang mendung, yang gelap, itu kemudian menjadi terang. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan Yesus katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Berarti malam ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, mari kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada terang itu, supaya hidup kita juga menjadi terang. Dan dikatakan lagi di 1 Yohanes, bab 1 ayat 5 dikatakan apa? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia,
dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, maukah kita datang kepada terang itu? Maukah kita hidup terang supaya wajah kita ini ceria? Senyumnya itu senyum yang cantik sekali. Ya, senyum yang penuh sukacita. Bukan senyum yang ada mendungnya Bapak Ibu, yang gelap, yang auranya kok aura murung terus begitu ya. Enggak seperti itu. Karena kita melihat ada terang dalam Yesus. Oke, Bapak Ibu coba ya kita lanjutkan lagi. Nah, harus dikatakan bahwa selama terang itu ada padamu, percayalah ya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kalau kita dikuasai kegelapan, aura kita keluarnya gelap Bapak Ibu. Senyum aja juga senyumnya enggak enak banget, enggak bisa dinikmatin. Tetapi kalau kita terang, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmatin senyum saya. Begitu ya Bapak Ibu. Dan kita juga boleh saling senyum kanan kiri. Sehingga kita juga merasakan terang itu. Dikatakan lagi, percayalah kepada terang itu. Supaya kamu menjadi anak terang. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana supaya terang itu ada? Ya, kita berandai-andai dong. Pasti kita harus terhubung kepada sumbernya. Sumber terang tadi siapa Bapak Ibu? Sudah dikatakan bahwa sumber terang adalah Yesus sendiri. Berarti kita harus tersambung kepada Yesus. Karena dialah sang terang. Contoh Bapak Ibu, kita mungkin ada punya lampu begitu ya. Tapi boleh terhubung dengan sumber yang sama. Kadang hasilnya beda. Lampu itu yang satu bisa redup, tetapi yang satu itu bisa nyala dengan sangat terang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa lampu itu redup, sinarnya nggak bisa terang begitu ya, nggak bisa memancar dengan terang? Karena ada banyak hal. Mungkin lampunya kotor, ya, kotor, nggak dielap, jadi nodanya nempel di situ. Begitulah kita. Mungkin kita masih nggak begitu terang, masih ada sedikit-sedikit gelap, nggak enak hati kita. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati kita. Mungkin karena kita melakukan perbuatan yang menurut kita tahu menyakitin hati orang lain. Pasti kita juga merasa gelap. Ya, lalu mungkin kita banyak iri hati kepada orang lain. Kok si Anu bisa naik mobilnya bagus, saya kok enggak. Kok ini dia dapat THR banyak, saya kok enggak dapat. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga hatinya itu enggak ceria, enggak ada rasa syukur. Karena tidak ada rasa syukur, maka hati saya menjadi gelap. Dan Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati pastinya memancar ke dalam wajah kita. Betul kan Bapak Ibu? Jadi kalau hati kita gelap, ya senyumnya ya senyum-senyum gelap begitu Bapak Ibu. Redup-redup begitu, nggak enak dilihat. Tetapi kalau kita sama-sama tersambung dengan Yesus loh, dengan hati yang kita penuh syukur bahwa Yesus begitu baik kepada saya ya. Saya kurang apanya, saya disayang Yesus. Semua dipenuhin. Dipenuhinnya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, dalam berkelimpahan. Lalu apa lagi? Ya kan Bapak Ibu? Sehingga saya merasa sangat bersyukur, saya bisa tersenyum, hati saya banyak puji-pujian, keluar dari mulut saya, sehingga senyum saya sungguh indah. Boleh menjadi terang bagi orang lain. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dirasakan ya? Mudah-mudahan bisa dirasakan malam ini ya.
Oke. Dikatakan pula bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sudah mengatakan, barang siapa berjalan dengan aku, berarti kita diajak benar-benar harus berjalan bersama dia. Dan ingat yang tadi saya katakan, Yesus adalah gembala yang sangat baik. Kalau kita ngikutin dia kemana-mana, ya kan, pasti aman Bapak Ibu. Kadang kita berpikir seperti ini, saya juga baru sadar begitu. Kadang sama Yesus kita masih bertanya-tanya, apa iya sih Yesus sayang sama aku? Apa iya sih Yesus itu sang terang? Begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita nggak percaya ya sama Yesus? Padahal, coba Bapak Ibu renungin, kalau kita naik pesawat, kita kan nggak kenal sama pilotnya Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi kenapa kita percaya ya? Kita berani naik pesawat itu. Kok kita nggak mikir kalau nanti kita dijatuhkan dia di atas gitu, terus pesawatnya jatuh. Apa benar ya itu pilot pinter atau enggak? Kok kita nggak pernah berpikir seperti itu? Tapi kita percaya kita naik pesawat. Betul ya Bapak Ibu? Dan kita senang jalan-jalan malah. Sama. Kok kita percaya ya naik kereta api cepat? Padahal kita nggak kenal loh masinisnya siapa. Tapi kita percaya bahwa kita dengan naik kereta api itu, kita akan bisa segera nyampe dengan selamat, dengan senang. Kan begitu ya Bapak Ibu? Nah, sekarang dibalik. Kenapa kita tidak percaya dengan Yesus? Padahal kita kenal sama Yesus. Sangat kenal ya Bapak Ibu ya. Kan kita anak-anaknya Yesus. Bahkan kita ngerti bahwa Yesus itu gembala kita yang baik hati. Bahwa dia adalah Allah. Bahwa dia adalah juru selamat kita. Jadi malam ini mari kita balik pemikiran kita. Kita harus percaya sama dia. Sehingga hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan terang. Ya, bahwa terang itu adalah Allah. Bila kita berjalan mengikuti Yesus, maka ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, Bapak Ibu. COVID boleh ada, kesulitan hidup boleh ada. Tetapi kita percaya segelap apapun dunia ini, ada Yesus. Dialah yang datang sebagai terang. Sekali lagi saya katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Jadi, balik ke kita ya Bapak Ibu, apakah kita percaya bahwa Yesus terang? Ya, kalau saya sangat percaya. Karena di dalam kegelapan situasi apapun, tetap ada terang. Yaitu Yesusku yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, karena kita tersambung dengan sumber terang, kita terang, maka kita diajak, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti marilah kita menjadi terang dan bercahaya bagi orang lain, dimanapun kita berada. Setuju Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya. Masih on semua kan kameranya ini? Yuli masih on, Pak John masih on kameranya? Tetap on, Bu. Tetap on. Nah, sip lah.
Tetap janji ya, kita mau menjadi terang ya bagi semua saudara-saudara kita. Dimanapun kita berada. Karena kita tersambung dengan Yesus Sang Terang. Oke, lalu Bu Emi, yang ngomongnya sih gampang ya Bu ya. Gimana ya Bu ya caranya? Saya ini kok ya jadi gelap terus begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih hati saya ini gelap terus rasanya mendung terus ya udah nggak gelap lah. Tapi mendung begitu. Jadi kelabu kayak hari ini. Hari ini mendung terus ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak membawa hati kita menjadi kelabu begitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin nggak Bapak Ibu kalau seperti ini ya. Yuk kita mulai rajin baca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan akan semakin nyambung. Karena kita sering baca firman. Kalau enggak, ya bagaimana kita tahu apa yang Tuhan katakan? Sehingga dengan membaca firman Tuhan, kita benar-benar dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jangan lupa juga pastinya adalah kehidupan doa. Karena doa, kuasa doa sungguh luar biasa. Karena kita sudah merasakan indahnya hidup bersama Yesus Sang Terang, maka kita akan berani bersaksi di dalam pelayanan kita. Sehingga semua orang melalui pelayanan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak pernah mau bergabung dalam komunitas? Walaupun online, kita bisa masuk bergabung dalam komunitas. Sehingga kita bisa saling menguatkan dan kita boleh menjadi saling memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kita mampu melakukan seperti itu, maka harapan kita adalah hidup kita akan menjadi terang dan memancarkan terang itu kepada orang lain. Sehingga kita bersama-sama bisa memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Begitu Bapak Ibu. Indah ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke, malam ini itulah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan saya akan sharing sedikit bagaimana terang itu benar-benar membuat kegelapan itu pelan-pelan menjadi terang yang indah. Mungkin waktu itu Bapak Ibu masih ada yang mengikuti ya, waktu saya sharing di dalam praise and worship-nya Samadhi. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya mendapat WA dari anak saya Natasha, yang saat ini dia lagi tugas di Swedia. Anak saya Natasha, Bapak Ibu yang terkasih, Februari tahun 2020, seperti yang pernah saya sharingkan, dia divonis menderita kanker. Sudah stadium 2. Ya, kankernya kanker payudara. Persis seminggu sebelum Imlek. Bapak Ibu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Semua kelihatannya dunia menjadi gelap sekali. Hati saya itu sudah tidak ada ketawanya Bapak Ibu. Saya merasa kenapa ini bisa terjadi Tuhan Yesus. Apa yang harus kami lakukan? Terus bagaimana nasib anak saya? Betul ya Bapak Ibu? Rasanya itu saya merasakan, aduh jangan Tuhan, dia masih muda. Jangan dulu Tuhan, begitu ya Bapak Ibu. Gelap sekali rasanya. Nah, tapi saya harus tetap menjadi kuat di hadapan Natasha, anak saya. Jadi kalau di hadapan dia saya nggak nangis. Saya tetap katakan, Noni, saya memanggil dia selalu Noni. Noni tetap berdoa ya, Tuhan Yesus baik.
pasti dia akan membukakan jalan. Kalau dia mengerti Noni saat ini kena kanker, pasti Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Walaupun saat ini kita belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Gelap Bapak Ibu. Itulah gelap, benar-benar gelap. Nggak tahu apa-apa. Nggak ada setitik terang apapun. Nah, melalui kita doa, dengan berjalannya waktu, air mata kita sambil berdoa, sambil apa, kita merasakan tuntunan tangan Tuhan. Melalui apa? Tuhan sudah menyiapkan dokter yang baik, rumah sakit yang siap. Padahal waktu itu pandemi Bapak Ibu. Ya, jadi susah sekali kan cari dokter segala macam. Tetapi tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia menggendong Natasha. Ya kan, sebagai gembala yang baik. Dia mengantarkan Natasha untuk ke rumah sakit. Untuk melakukan operasi. Untuk melakukan kemoterapi selama 3 bulan berturut-turut. Ya kan, lebih dari 3 bulan kelihatannya Bapak Ibu. Setelah kemoterapi, Bapak Ibu bisa membayangkan kan, katanya kalau kemoterapi itu ada muntah yang sebegitunya, rambutnya jadi rontok dan lain-lain. Singkat cerita Bapak Ibu, rambut Natasha rontok semua. Mungkin yang pernah mengenal anak saya, Pak Mur, segala tahu kali ya. Yuli tahu ya, anaknya Ibu ya, rambutnya panjang, begitu ya. Tetapi semuanya itu karena kemoterapi. Jadi rontok semua Bapak Ibu, jadi gundul. Bisa bayangkan nggak perasaan kita seperti apa? Gelapnya gelap sekali. Nangis terus isinya. Apa yang terjadi Tuhan? Tetapi di tengah kegelapan itu, luar biasanya Tuhan. Dia selalu mendampingi Natasha. Dan pada saat kemoterapi, tidak ada rasa muntah sekalipun. Hebatnya Bapak Ibu. Kemoterapi bisa berjalan dengan begitu luar biasa, begitu baik, dan Natasha tetap sehat, tetap bisa kerja. Karena kerjanya kalau pandemi kan WFH ya Bapak Ibu, jadi dia di rumah, tapi tetap bisa bekerja. Sampai dia katakan, Noni ini nggak merasa mual, Mami, nggak apa-apa. Ya bosen aja ke rumah sakit terus, kemoterapi terus. Tetapi dia tidak merasakan mual yang sebegitunya. Tidak ada masuk ICU, tidak ada masuk UGD, bayangin Bapak Ibu. Apakah itu bukan tangan gembala kita? Yang begitu luar biasa melindungi dombanya yang sedang sakit. Dan setelah melewati pengobatan, melewati radiasi, setelah kemoterapi dilakukan radiasi ya Bapak Ibu tiap hari. Tiap hari loh Bapak Ibu radiasi itu selama 3 bulan penuh. Puji Tuhan. Semuanya bisa dilewatin karena ada tangan gembala yang baik hati. Yang memeluk dombanya yang sedang sakit. Dan memberikan kesembuhan kepada dia. Desember tahun 2021, dengan sudah diperiksa semuanya, dinyatakan kankernya sudah tidak ada lagi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya kok nggak dengar ya suaranya. Boleh katakan puji Tuhan dong yang ada di Zoom. Puji Tuhan. Boleh katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Begitu ya. Amin. 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 Benar-benar itu luar biasa. Boleh sharing itu benar-benar menguatkan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, dia katakan apa WA ke saya. Mami, masih ingat kan hari ini setahun yang lalu, tahun 2021, Noni menjalani kemoterapi setahun yang lalu. Tetapi hari ini Mami, Noni sudah bisa kerja kembali. Mengikuti raker kemana-mana dengan tanpa ada bekasnya. Kalau dia cancer. Yang jelas rambutnya belum panjang Yuli. Rambutnya masih pendek.
tetapi sudah tumbuh semuanya. Itu semua sudah diatur rapi oleh Sang Gembala yang baik. Puji Tuhan. Dan saya katakan, Noni sekarang harus menjadi terang dimanapun dia berada. Ceritakan kepada semua orang bahwa terang itu datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, itu sharing dari saya, semoga menguatkan kita semua untuk kita harus selalu terhubung kepada Sang Terang. Dialah yang akan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kita, anak-anaknya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang mendengarkan melalui YouTube. Semoga malam ini memberikan kekuatan kepada kita dan kita boleh menjadi terang bagi siapapun, dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Emi Sri Harjanti untuk firman-Nya yang menguatkan kita. Mari Bapak Ibu semuanya, bulan Mei bulan Maria, kita diingatkan. Mari kita pujikan Ave Maria sambil Bapak Ibu semuanya bisa memberikan persembahan kasih melalui rekening yang ada di layar. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujikan Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Sang penebus dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Bapak Ibu semua, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, akan diadakan webinar yang diselenggarakan oleh Elizabeth Ministry, Spiritualitas Kidung Hamba Allah bersama Romo Eko Wahyu OSC. Nah, Romo yang sempat viral ya. Nah, pelaksananya tanggal 16 Mei, Senin depan, mulai jam 5. Maka kalau Bapak Ibu ingin mengikuti acara ini, bisa hubungi kontak person ada di layar, Ibu Caroline sama Bapak Sony Wijaya. Kita akan berjumpa kembali di Rabu yang akan datang dalam misa online bersama Romo Kamilus
Delelis Dakunha Projo, ya. Romo Paroki Cikarang, Ibu Teresa. Kemudian untuk persekutuan doa online akan dilaksanakan kembali 2 minggu yang akan datang, Rabu 25 Mei dengan tema keselamatan adalah anugerah Tuhan. Firman oleh Bu Tres Suharsono dari Elizabeth Ministry. Bulan depan persekutuan doa online di Rabu pertama tanggal 8 Juni ya, pukul sama 19.30 berkat dalam firman Tuhan. Firman akan dibawakan oleh Bapak Trisno Kambali. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, sebelum kita akan kembali ke aktivitas dan kesibukan kita foto bersama dulu, ya. Silakan dibuka kameranya, nanti akan diberi aba-aba oleh Pak Paul. Silakan Bapak Ibu yang masih menutup kameranya, kita tampilkan wajah kita, senyum, smile. Sarangiu boleh, jempol boleh, silakan. Yang suka jempol monggo, yang suka sarangiu monggo. Silakan. Yang Bapak, masih tertutup, yuk. Bapak Ibu silahkan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan membuka kameranya. Terima kasih Bu ya. Emi. Terima kasih juga Ibu Emi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Firman-Nya sungguh luar biasa, memberikan ke kita kekuatan kembali. Mari Bapak Ibu semua, kita akan menutup persekutuan doa ini. Kita ambil hening sejenak, kita akan doa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama umat yang mengikuti PD Kakak Elsa melalui Zoom dan YouTube, boleh bersama-sama memuji, muliakan, dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman yang sungguh luar biasa yang boleh kami terima pada malam hari ini, semakin menguatkan kami agar kami boleh semakin menjadi terang seperti Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Kau telah mengirim Ibu Emi untuk memberikan sabda-Mu sehingga kami kembali dikuatkan setelah beberapa pekan kami tidak berjumpa dalam Zoom online. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada malam hari ini ingin sekali, rindu sekali untuk bergabung bersama-sama kami, namun karena sesuatu hal mereka terkendala. Namun kami percaya Engkau tetap menyertai dan memberkati mereka sehingga di Rabu yang akan datang, persekutuan yang akan datang, mereka boleh bergabung memuji muliakan Engkau. Berkati Ibu Emil dan keluarganya, boleh menjadi saluran berkat Kau pakai secara luar biasa untuk mewartakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami rindu bahwa kami semuanya nantinya kembali bersekutu bersama dalam PDI Kakak Elsa yang akan datang. Semua doa, ucapan syukur dan permohonan ini kami satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda pendoa setia kami, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri persekutuan doa ini pada malam hari, namun kita percaya bahwa walaupun kita pulang, walaupun kita berpisah, kasih Tuhan senantiasa
senantiasa menyertai kita. Mari kita tinggikan namanya karena hanya Tuhan Yesus yang patut dan layak kita tinggikan namanya. Ya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Kita yakin menang, ku pasti menang. Mari tinggikan namanya, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakanlah dengan genap hati Raja keagungan. Amin. Buat hanya nama Yesus yang layak kita tinggikan. Tak kau biarkan cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan untuk serupa dengan, semakin serupa dengan gambaranmu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Hei, sorakanlah. Hei, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah dengan senap hati Raja keagungan. Sekali kita tinggikan namanya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Raja keagungan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang boleh bergabung bersama kita, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Shalom, selamat malam, sampai ketemu kembali, Tuhan memberkati. Amin. Jangan lupa gabung lagi minggu depan. God bless all. Terima kasih semuanya.